Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya 1 yang di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kali ini materi yang disampaikan adalah membangun keharmonisan keluarga dengan mengambil nilai-nilai filosofis syarat sahnya sholat. Sebelum Mitra Suluh Berkah melanjutkan, jangan lupa subscribe, like atau komen untuk kesinambungan dari channel ini. Selengkapnya sebagai berikut. Selamat menonton. Aparatur sipil negara yang ada di Balai Karantina dan Pengendalian Mutu Ikan yang ada di wilayah Surabaya 1, dan di sini kebetulan juga ikut hadir yang ada di Balai Karantina Jember, Banyuwangi, dan Malang. Maka sungguh bahwa sesungguhnya kita semua ini sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu habisnya usia kita, menunggu kematian, menunggu ajal tiba. Berbicara tentang ajal, tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan orang meninggal itu tidak harus tua, karena tidak sedikit di usia yang masih belia bahkan belum merasakan nikmatnya surga dunia, alias belum menikah, meninggal juga tidak sedikit. Begitu pula meninggal tidak butuh harus dialami sakit, karena tidak sedikit orang yang berangkat kerja sehat, tapi Allah menghendaki malaikat Israel mengambil nyawanya di perjalanan itu. Jika niatnya berangkat dari rumah ke kantor, ke tempat kerja, betul-betul niat mencari yang halal, maka janji Rasulullah, fayamut kal mujahid fi sabilillah. Kemudian dia meninggal saat sedang bekerja, maka dia meninggal seperti berjuang di jalan Allah. Maka takar kebek ditakar kebek dengan surga. Hari ini dalam rangka menyambung tali silaturahim, karena bagaimanapun juga jika kita ingin dipanjangkan usia kita, dalam tanda kutip diberkahi umur kita, dan dilapangkan rizki kita, fal yasil rahimah, maka hendaklah sambung tali silaturahmi itu. Maka pada kesempatan ini sekaligus saya meniatkan bersilaturahim, bersilaturahmi, bersilatudzikri kepada saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air yang ada di Balai Karantina ini. Dan izinkan saya akan mengangkat topik ini, belum ada ya? Gak nyambung ya? Laptopnya agak mendekat aja kalau ya sudah. Udah sambung. Saya akan mengangkat topik membina keharmonisan rumah tangga dengan menggali makna sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Kerangka berpikirnya kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW itu sudah menegaskan awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan saat kita menghadap pengadilan Allah di hari kiamat, menghadapi seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi ini, untuk ditimbang,
dihisab, dihitung, dan diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat, maka pertama kali yang ditanya itu adalah sholatnya. Pertama kali yang dihitung itu adalah sholatnya. Maka catatannya, idza saluhat, jikalau sholatnya itu baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Bahkan dalam satu riwayat nanti, saat manusia dibangkitkan dari alam barzah yang dikenal dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan manusia dari alam barzah, manusia itu hanya terkumpul dua golongan aja. Yang pertama, golongan yang anggota tubuhnya dibasuh dengan air wudhu. Yang satu, golongan yang tidak pernah tubuhnya dibasuh dengan air wudhu. Karena orang-orang yang dibasuh dengan air wudhu itu disebut dengan ashabul yamin. Ashabul yamin, sahabat-sahabat yang dijamin akan dilancarkan kehidupannya di alam akhirat, di yaumul qiyamah, sebagai ashabul yamin, ashabul jannah. Kenapa? Orang-orang yang dibasuh dirinya dengan air wudhu itu, maka air wudhu itu akan bersinar dengan sinar yang melebihi dari sinar matahari. Sementara yang tidak terbasuh dengan air wudhu gelap. Dan hanya itu, walaupun ada iman, gelap. Makanya di dalam satu riwayat, orang yang di dadanya ada iman masih ada kesempatan untuk masuk surga. Sekali lagi, orang yang di dadanya ada iman masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kita tidak bisa memperkira bahwa kapan kita akan beranjak dari neraka. Kita tidak bisa memperkira, karena satu hari ukuran akhirat itu adalah 1000 tahun ukuran dunia. Sekali lagi, satu hari ukuran akhirat adalah 1000 tahun ukuran dunia. Dan bau surga itu ternyata tercium 2 tahun perjalanan akhirat. Sekali lagi, bau surga itu akan tercium 2 tahun perjalanan akhirat. Berapa ribu tahun untuk hanya sekedar sehari aja di neraka. Karena itu tidak ada kemudian kita bermain-main, wah tidak apa-apa, saya saat ini masih muda, biar saya luapkan emosi saya, biar saya luapkan nafsu saya, nanti kalau menjelang tua saya akan bertaubat. Belum tentu kalau kemudian ketika kita bertaubat sudah di tua itu. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa kita ambil ini. Terus kemudian kalau kita kembalikan pada sisi ini, maka sungguh apakah kita masih produktif atau sudah purna? Yang paling kita doa dan munajat kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita upayakan, apapun yang kita kerjakan, kita husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Berakhir dengan akhir yang sempurna dalam kebaikan. Walaupun sempurna, kita butuh husnul khotimah. Kebetulan saya ini kan belajar jadi YouTuber gitu. Baru subscribe-nya baru 2.600-an lah. Nanti ini saya masukkan, izin ya, saya masukkan di channel saya Suluh Berkah. Nanti saya tag KIPM SBY 1. Nanti saya tag di situ. Saya tag pertama. Di situ nanti bisa dilihat nanti tayangan ini. Ada satu hal yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kenapa di sholat itu? Karena bagaimanapun juga, apakah kita masih produktif atau tidak? Kalau kemudian HP saya ambil ini, tiba-tiba muncul channel yang lain. Yang paling sering muncul itu adalah survival untuk menangguhkan diri dalam kehidupan itu. Ternyata saya simpulkan hanya 3 tokoh orang hidup itu.
Apakah dengan fasilitas yang mewah, fasilitas yang lengkap, dengan penghasilan yang tinggi, orang hidup itu hanya butuh 3 tok. Apa kebutuhan hidup itu? Bisa makan, minum enak. Yang kedua, bisa tidur nyenyak. Yang ketiga, pikiran enak, pikiran ayem dimanapun. Ternyata ada channel-channel dengan camping dimanapun, itu ternyata yang ditayangkan intinya hanya itu. Di situ dengan mengambil alam ini sebagai tempat tidurnya, langit sebagai atapnya. Ternyata hanya bagaimana bisa tidur nyenyak di situ dan bisa ambil makanan yang ada di alam itu, hanya itu, dan pikiran fresh, tenang. Dalam posisi apapun itu sebetulnya, mau kemudian kita mendapatkan penghasilan yang banyak, hanya itu. Orang menikah pun hanya itu. Nah, maka inilah yang kemudian bagaimana kita meramu dalam kerukunan itu. Maka sesungguhnya kalau kita ambil tema besar tadi adalah membangun keharmonisan rumah tangga. Harmonis itu adalah dari kata dasar harmoni. Harmoni, serasi, selaras. Kata sifat dari harmoni itu adalah keselarasan, keserasian. Panjenengan lihat di kamus besar bahasa Indonesia bahwa keharmonisan itu adalah keserasian, keselarasan dan kecocokan. Jadi kalau kemudian kita membangun bagaimana menciptakan suasana hidup yang selaras, seimbang, serasi, cocok. Makanya kalau kemudian dalam ukuran Jawa, seseorang sebelum untuk menikah itu sebetulnya sudah punya paten, sudah punya rumus sebetulnya. Saya menggambarkan bahwa antara manusia satu dengan yang lain ini sudah membawa energi hidup. Sekali lagi, setiap orang dilahirkan itu sudah mempunyai energi hidup. Banyak wanita cantik di luar, tapi yang paling cantik adalah istri saya. Banyak laki-laki yang tampan, maka yang paling tampan adalah suami ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengatakan bahwa masih ada laki-laki yang paling tampan di antara suaminya, maka sungguh itu adalah bagian dari perselingkuhan. Split of personality, keterbelahan jiwa. Begitu pula jikalau kita masih mengatakan bahwa ada di kantor ini ada perempuan yang cantik, melebihi cantiknya istri yang ada di rumah, maka itu akan mengalami split of personality, keterbelahan jiwa. Maka tentu ketika membandingkan, ketika bahwa di kantor itu ada perempuan yang lebih cantik, maka tentu ini akan menjadi awal bibit-bibit perselingkuhan. Karena apa? Kebiasaan melihat rumput di luar lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Ini bahaya. Gak bahaya tak? Makanya kemudian Rasulullah memberikan satu pelajaran buat kita, bahwa ketika ada parfum lebih harum di luar, ketika ada bedak lebih tebal di luar, maka cepatlah pulang, karena di rumah itu ada yang lebih halal. Lantas bagaimana kalau jauh? Ya di-call aja. Uang kan bisa transfer aja lewat video call gitu, untuk meluapkan. Maka di dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang selaras, keluarga yang serasi, maka selamat datang Bapak Ibu Purna tugas dari Balai. Mudah-mudahan senantiasa dalam silaturahmi keberkahan hidup, keberkahan luar keluarga, dan keberkahan rizki serta umur yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tentu dalam rumus Jawa itu ternyata sudah ada hitungannya. Kira-kira lahir tanggal berapa, jam berapa, ini dihitung energi hidupnya, maka akan ketemu itu sebetulnya.
Wah ini tiba ratu, wah ini tiba jodoh, wah ini tiba topo dan sebagainya. Kalau pas tiba padu, tiba cung sujana, kalau sudah tiba sujana, ini jangan diteruskan karena energinya sudah negatif. Kalau sujana itu terjadi banyak pertengkaran karena faktor perselingkuhan. Maka mikirnya gini, daripada cerai nanti, lebih baik di awal ini betul-betul cari yang cocok. Kecuali satu, apapun energi yang dibawa, tetap membawa komitmen syariat, tetap membangun dan menjaga sholatnya, energi negatif itu bisa dihindarkan. Ya, bagaimana caranya? Nanti akan kita kupas satu persatu. Karena itu namanya keharmonisan rumah tangga itu adalah di mana seluruh keluarga dengan anggota-anggotanya. Siapa anggota keluarga itu? Suami, istri, anak-anak yang sadar dan tahu akan hak dan kewajibannya. Suami sadar akan kewajibannya, istri sadar akan kewajibannya, anak sadar akan kewajibannya. Kalau seluruhnya 100% menjalankan kewajiban masing-masing, yang suami menjalankan kewajiban diri sebagai suami, yang istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang anak menjalankan kewajiban sebagai anak 100%, maka hak secara otomatis akan terpenuhi. Yang paling sering itu adalah menuntut hak, mengabaikan kewajiban. Ini yang terjadi, sering terjadi ketidakpuasan. Lah iya, wong saya di rumah mendapati suami seperti ini, kewajibannya nggak dilaksanakan, nuntut hak terus. Begitu pula laki-laki, istri saya ini loh, kalau pas di rumah itu, weh sakarepe dhewe, HP-an naik. Datang nggak disambut, nggak disapa, kayak nggak punya istri. Nah, tapi urusan belanja, mana Pak belanjanya? Bila perlu, sini rekeningnya dibawa oleh mama. Maka ini akan muncul ketidakpuasan. Nah, inilah penting bahwa sesungguhnya dalam rangka menjaga keharmonisan itu, bahwa seluruhnya sadar akan kewajiban sebagai anggota keluarga. Maka tentu kewajiban ini akan terpenuhkan jika semuanya dalam rangka memenuhkan dengan penuh kasih sayang. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada sakinah, mawaddah, warahmah, kira-kira apa yang lebih dulu terbentuk sebetulnya? Sakinah, mawaddah, warahmah, apa yang lebih dulu, Bapak? Dulu mana sakinah, mawaddah dengan rahmah? Kira-kira dulu mana, Mbak? Bu. Ternyata yang pertama itu perlu diwujudkan mawaddah dulu. Kenapa mawaddah dulu? Cinta dulu. Kalau sudah cinta, kata Gomblok, titik-titik rasa coklat. Apa? Kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Apa? Intannya kucing bagi orang yang mabuk cinta itu rasa coklat. Apalagi coklat betulan. Berarti ketika sudah cinta, siap untuk mengorbankan segala apapun yang dimiliki. Kalau sudah siap mengorbankan apapun yang dimiliki, kata slang, kalau sudah bujangan itu kan kemana-mana, tidak ada yang melarang kan? Kata Bang Haji Roma Irama. Karena apa? Terbatas untuk melaksanakan kewajibannya sebagai, kalau perempuan sebagai istri, kalau laki-laki sebagai suami. Tapi sungguh jikalau kemudian cinta ini sudah melekat betul, maka di situ siap adanya namanya pengorbanan. Kalau ini diasah terus, maka muncul rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu adalah semangat untuk memberi.
tidak banyak menuntut. Kalau rahmah sudah muncul, hidup terasa tenang. Maka kebetulan saya sama Bapak Haji Suprayogi ini sepantaran, sama-sama kelahiran tahun 70. Kalau pensiun kita 58, kurang 5 tahun lagi. Maka ketika kita sudah merasakan, tentu di hati ini yang ada adalah bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Dan disitulah yang kemudian akan muncul saling pengertian. Yang paling penting itu hubungan suami istri kalau ingin harmonis, saling memberikan kepercayaan. Dan kalau sudah dikasih kepercayaan, jangan hianat. Artinya apa? Kalau hitung ya, kalau pakai rumusnya Abu Nawas gitu ya. Saat itu ketika Abu Nawas itu cantik betul gitu. Cantiknya istri Abu Nawas unlimited. Ketika diajak ke pasar, laki-laki itu banyak tertuju pada istrinya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas itu di satu sisi juga gergeten, sisi yang lain juga tidak ingin menyinggung perasaan laki-laki hidung mancung itu. Satu ketika laki-laki yang betul-betul memandang, menatap istrinya dengan penuh nafsu birahi itu diundang ke rumah, istrinya suruh menyiapkan gudir gitu. Tahu gudir? Gudir itu makanan yang terbuat dari rumput laut. Kemudian gudir itu disuruh untuk memberikan berbagai warna pelangi, merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu. Kemudian seluruhnya suruh makan. Ditanya bagaimana rasanya? Oh sama. Coba yang biru. Oh sama. Yang merah sama. Yang kuning sama. Yang nila sama. Kok sama? Kan beda itu. Setelah dimakan sama. Begitu pula antara rasa istri saya dengan istri anda semua ini rasanya sama. Yaitu ya seperti itu. Kuatnya hanya paling banter ya berapa jam? Nikmatnya ya sama. Lah itulah yang kemudian disitulah kesempatan Abu Nawas untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya yang menjadikan seseorang itu terobsesi itu adalah nafsu birahi. Nafsu birahi ini sama dengan prinsip ekonomi itu. Kepuasan itu tidak pernah terbatas, namun alat pemuasnya lah yang sangat amat terbatas. Dan nafsu ini, apalagi kalau kemudian ada setan di sini, apalagi ada orang doyan selingkuh, apalagi ada orang doyan berzina, padahal zina satu kali itu menghancurkan amal ibadah 80 tahun. Sekali lagi, jangan kemudian mencoba dengan berzina, karena berzina satu kali itu akan menghancurkan amal ibadahnya 80 tahun. Masih ingat ada beberapa saat yang lalu ada politisi yang kemudian nyawa meregang di dada PSK. Nah kalau sudah begitu, naudzubillah, tinggal suruh memilih pintu neraka mana yang engkau masuki. Yang kemudian kalau sudah ada saling pengertian, komunikasi itu penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga jikalau miskomunikasi akan menjadi salah paham. Maka tentu komunikasi yang paling efektif itu ada 5+1. 5+1. Di 5 itu apa? Saat habis sholat. Yang kedua, saat makan bareng. Yang ketiga, saat di dalam perjalanan. Jadi tidak pernah ketemu begitu di perjalanan. Ini ternyata bisa menjadi penyalur komunikasi yang efektif. Yang keempat, saat kita rekreasi, memanfaatkan ketika kita tidak pernah ketemu, rekreasi kemana lah, walaupun ke alun-alun atau ke taman kota untuk sekedar makan
penyetan di situ, itu ternyata akan timbul komunikasi yang luar biasa. Yang kelima, itu adalah saat sakit. Salah satu di antara anggota keluarga itu sakit. Ini ternyata menjadi media komunikasi yang sangat efektif. Pertanyaannya, kenapa? Karena otak sadar dan otak bawah sadar itu terbuka. Ketika otak sadar dan otak bawah sadar itu terbuka, ketika itulah siap untuk menerima apapun. Dan yang satu spesial saat ML. Jadi saat ML ada sesuatu yang tidak mengenakkan pada diri pasangan kita, sampaikan. Karena itu adalah saat bisa merubah karakter. Berarti komunikasi penting. Sehingga dengan begitu udah ada kasih sayang, saling pengertian, kemudian komunikasi, maka akan timbul kerjasama yang baik antara anggota keluarga itu. Maka di saat itulah keharmonisan akan terwujud. Sekarang piranti, wasilah untuk menyambung itu. Next Pak. Nggak bisa. Oke. Kemudian menyambung di sholat tadi. Sholat secara syar'an, sebagaimana saya kutip di dalam kitab Fathul Mu'in, ya syar'an aqwalun waf'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu secara syariat adalah ucapan, gerakan tertentu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku sedang sholat. Maka bagaimana untuk melihat sifat-sifat sholat Rasulullah? Maka lewat hadis fi'liyahnya Rasulullah berdasarkan kesaksian sahabat-sahabat Rasulullah. Muftatahatun yang dibuka dengan apa? Bitakbir. Apa itu takbir? Takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, dan disempurnakan dengan salam. Satu gerakan, dan sholat ini diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat apapun diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Tapi ada dua sholat wajib yang beda gerakannya. Apa? Sholat maktubah. Yang kedua, sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah itu hanya berdiri toh? Karena ini menunjukkan ini sudah tidak butuh energi, udah tidak butuh dinamika kehidupan. Tapi kalau sholat yang dijalankan oleh kita semua yang masih hidup ini, selama nyawa masih jauh dari kerongkongan, adalah ada berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Ternyata setelah dihitung, persis gerakannya 360 derajat. Ngitungnya bagaimana? Dari berdiri ke rukuk ada 90 derajat. Iktidal 0 lagi, sujud ada gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud 0, kemudian sujud lagi 135 derajat. 135 derajat dikalikan 2, 270. Ditambah 90 sama dengan 360 derajat. 360 derajat ini sebetulnya ada hubungannya dengan genap alam semesta ini. Alam semesta ini ada siang dan malam karena bergerak 360 derajat. Ada Januari, Februari, Maret, April, itu karena bergerak 360 derajat. Bumi pengitari matahari. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal karena ada gerakan bulan mengitari bumi 360 derajat. Ada kehidupan detak jantung seperti ini karena ada partikel-partikel terkecil yang ada di tubuh kita, namanya atom, bergerak 360 derajat. Dan di dalam tubuh kita yang tidak bergerak 360 derajat adalah nafsu ini. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan mengajak pada keburukan. Bahasa nafsu, contoh apa ini Bapak? Ini adalah teh. Teh ini walaupun manis, tak coba ya, manis apa enggak? Karena ketika yang menyajikan itu merenggut, yang manis jadi pahit.
Tapi karena ini yang menyajikan manis dengan ikhlas, yang manis bertambah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nafsu inilah yang kemudian bisa menghitung mestinya 3 kali 4 itu berapa? 12. Tapi nafsu bisa menghela 3 kali 4 bukan 12. Bisa 1000, bisa 10.000 kalau upgrade foto. Bisa 100 juta, 200 juta kalau harga tanah. Apalagi kalau tanah di Jalan Juanda ini. Itu siapa yang menghela? Nafsu yang bisa modot mengkeretkan apa yang dihitung oleh akal. Maka istri itu bisa cantik sekali jikalau posisi hati ini sedang cinta-cintanya. Tapi istri secantik apapun bisa menjadi jelek karena ada amarah yang ada di dalamnya. Apa? Nafsu. Dan yang diasuh, yang dipoles dengan menjadi lebih halus adalah diasah dengan sholat. Sehingga nafsu itu ada 8 tingkatan. Nafsu yang paling rendah adalah nafsul amarah, nafsu yang memperturutkan hawa nafsunya. Secara lughat adalah doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian dengan kesabaran dan dengan doa, sholat. Maka bagaimana kita menggali sekarang? Ada 6 rukun sholat. Bukan rukun, ini salah tulis saya. Mohon maaf, salah tulis. Ini syarat, bukan rukun. Ada 6 syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah toharoh, bersesuci. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui waktu sholat telah tiba. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam, mengetahui kefarduan sholat. Jika 6 ini tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah demi hukum. Jadi mau sholat masih punya hadas besar, belum jinabah, berarti walaupun sholat 2000 rakaat terus menerus, maka sholatnya tidak sah. Mau sholat belum berwudu, maka sholatnya tidak sah. Mau sholat tiba-tiba ada kotoran cicak atau tekek, plek, kena baju, sholatnya batal. Mau sholat tiba-tiba ada kotoran terinjak kaki, maka sholatnya tidak sah. Mau sholat tempat sholatnya kena kencing, maka sholatnya tidak sah, dan seterusnya. Sekarang bagaimana dasar pemikirannya untuk mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tangga? Saya kutip dari Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Ghazali di dalam kitab Tazkiyatun Nafs halaman 83-86, bahwa sesungguhnya makna toharoh di dalam rangka membangun keharmonisan rumah tangga dapat dimulai dari kebersihan hati, ketulusan cinta, lurusnya niat untuk membangun rumah tangga. Man nakahalillah wa angkalillah fahuwa fi wilayatillah. Siapa yang nikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, maka seterusnya urusan Allah. Apa dampaknya? Ketika kita sudah membersihkan hati ini, akan ikhlas dalam kondisi apapun, biarpun bumi bergoncang, aku tetap mencintaimu dunia akhirat. Biarpun bumi bergoncang, apapun provokasi dan propaganda, aku menerima dirimu apa adanya. Itu namanya ikhlas. Lurus niat berarti menikah ini karena Allah.
Sehingga kalau lurus niat menikah karena Allah, nafsu akan terkendali. Walaupun diraih oleh 1000 wanita, maka tidak ada yang paling cantik kecuali istrinya yang ada di rumah. Maka inilah yang sesungguhnya ketika kita punya istri yang sholihah, satu aja bisa menghadirkan berbagai macam rasa. Sehingga faktu hartakum annasyitum, maka datangilah ladangmu dari mana engkau inginkan. Mau dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Bagi wanita sholihah bisa untuk menjadikan suaminya tetap puas dan lega dan bangga memiliki istri yang sholihah. Dipandang menyenangkan, ditinggal bisa menjaga kehormatannya, dititipi bisa menjaga kehormatannya, dan tidak pernah khianat ketika suami tidak ada di rumah. Nafsu bisa terkendali, berbeda dengan istri yang tidak sholihah. Walaupun ada 1000 istri, tapi rasanya tetap satu, namanya hambar. Dan kalau sudah terkendali, akan muncul sabar. Sabar itu berarti mampu tangguh menghadapi situasi apapun, dan ketika sudah dilaksanakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa bertawakal? Berserah diri kepada Allah. Yang paling penting sebagai suami bisa menjalankan diri sebagai suami yang baik, sebagai istri bisa menjalankan diri sebagai istri yang baik, maka akan menyerahkan semuanya. Mencintai karena Allah, dan jika mencintai karena Allah, tetap pada nilai ibadah dan akan ridho pada keputusan apapun yang Allah berikan. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Apa hubungannya dengan keharmonisan keluarga? Ternyata hubungannya adalah dimulai dengan segala sesuatu yang halal. Pekerjaannya dijalankan secara halal, hasilnya betul-betul mencari hasil yang halal, makanan yang diberikan buat keluarga itu juga makanan yang halal, sehingga seluruhnya adalah halal. Dampaknya ternyata untuk keharmonisan keluarga adalah akan terjaga keseimbangan jiwa keluarga. Akan tumbuh sikap juang yang tinggi, terbersihkan hati dan terjaga lisan untuk berkata-kata yang tidak perlu, tumbuh kepercayaan diri di hadapan Allah. Survei membuktikan, fakta menunjukkan, satu orang yang melakukan berbagai macam dampaknya ternyata luar biasa. Bisa juga anak buah Bobo Prada yang saat ini sedang ditangani oleh pengadilan yang viral itu berangkat dari apa? Dari anak pola. Masuk tol langsung nyerobot, nggak mau bayar. Beli mobil, tapi kemudian di atas nampakan orang lain. Ketika tersentuh sedikit, ngamuknya luar biasa, seperti orang yang sedang kesetanan. Begitu masuk, ternyata diusut-usut, bapaknya ternyata dan disitulah yang kemudian akan menjadi sesuatu yang menjadi musibah malapetaka yang luar biasa. Yang paling sakit itu adalah ketika kita dihadapkan pada pengadilan Allah. Saya sering menggambarkan ibarat ada 2 orang, yang satu bawa uang sekoper, yang satu tidak bawa uang sama sekali. Masuk ke pasar swalayan. Di pasar swalayan yang bawa uang sekoper itu dihabiskan, itu dibelanjakan seluruhnya. Yang tidak bawa uang tetap menikmati seluruhnya. Pertanyaannya, ketika keluar dari kasir, pintu keluar mana yang paling cepat keluarnya? Yang bawa uang sekoper dengan belanja menghabiskan uang sekoper itu, atau yang tidak bawa uang? Pertanyaannya, yang keluar yang tidak bawa uang. Inilah rahasia. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku miskin, meninggal bersama orang-orang miskin,
meninggal dalam posisi miskin dan kumpul bersama orang miskin. Kenapa? Rasulullah tidak ingin bahwa harta itu akan menjadi penghalang di yaumul hisab. Bahkan satu ketika Rasulullah dikasih perhiasan. Pas selesai sholat langsung buru-buru menemui Aisyah. Sahabat semuanya bertanya-tanya kenapa Rasulullah tergopoh-gopoh. Karena antara rumah Rasulullah dengan masjid kan dekat sekali, yang sekarang jadi makam Rasulullah itu. Kenapa? Cepat-cepat. Ketahuilah bahwa saya tadi dititipi perhiasan. Saya takut bahwa perhiasan itu hak kalian. Karena itu saya perintahkan kepada Aisyah untuk membagi perhiasan itu untuk umat. Rasulullah adalah eksportir importir, tapi ketika wafat beliau tidak meninggalkan warisan apa-apa kecuali warisan syariat Islam yang kita rasakan sampai detik ini. Karena itu, jika kita tidak amanah dengan harta yang kita miliki, pertanyaannya itu lebih banyak. Punya uang, dari mana uang itu diperoleh? Kamu apakan uang itu? Inilah yang kemudian akan menjadi pertanyaan. Apalagi kalau kemudian di dalam rangka kita mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghalalkan segala cara, memanipulasi sesuatu yang salah. Ada dua perbedaan antara pendidik, antara akademisi dan politisi. Kalau akademisi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi misalkan saya ngajar begini, maaf saya keliru tadi, maaf saya belum baca itu, nanti akan saya jawab setelah saya cari referensinya. Itu tidak tabu bagi akademisi, tapi bagi politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah, karena salah adalah penjara. Jadi sebentar lagi kan tahun politik. Jangan tergiur dengan ayat-ayat yang dibawa saat kampanye untuk mencari suara. Karena fakta menunjukkan banyak yang membawa ayat-ayat, begitu kursi sudah didapat, ayatnya melayang dan sebagainya. Yang ketiga adalah apa? Aurat. Next. Menutup aurat. Prinsip menutup aurat itu adalah bahwa suami, istri, anggota keluarga itu punya aib, punya rahasia, punya rahasia. Kalau kemudian suami, istri suka mengumbar aibnya pasangan masing-masing, bisa dibuka di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ruqyatil Islam. Ketika seorang suami membuka aib istrinya di hadapan orang lain, ketika istri membuka aibnya, aib suaminya di hadapan orang lain, maka itu digambarkan seperti setan yang telanjang di kerumunan di pasar. Bayangkan, jangankan telanjang di pasar yang banyak orang, coba jenengan salah satu aja, langsung ditanggalkan satu persatu. Malu nggak? Ini seperti kisah Drupadi yang dilucuti oleh Kurawa. Kadang kalah di meja perjudian Yudhistira, dilucuti itu akan telah menimbulkan dendam yang luar biasa dari Drupadi sehingga menimbulkan perang Bratayuda. Nah, kalau seorang suami membuka aib istri membuka aib, itu seperti setan yang telanjang di kerumunan. Itu sama dengan menghinakan dirinya. Nah, urusan aib, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Al-Baqarah ayat 187. Bahwa hunna libasul lakum, istri itu adalah pakaian buat kamu. Wa antum, dan suami-suami itu libasul lahum, adalah pakaian bagi istri-istrinya. Prinsip pakaian itu apa? Satu, menutup aurat. Yang kedua, di saat panas bisa untuk mendinginkan, di saat dingin bisa menghangatkan. Dan suami dan istri itu tidak ada aurat, tidak ada satu helai pun benang yang diharamkan. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu helai benang pun yang diharamkan untuk tidak boleh diketahui.
Bila perlu wis pentelomono dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai lipatan-lipatan pentelomono halal semua. Itu kalau di kamar, bukan di luar. Nah, prinsip menutup aurat ini akan terwujud keharmonisan rumah tangga. Maka ini caranya bagaimana? Gunakan 5+1 media komunikasi yang efektif tadi. Sekali lagi, gunakan 5+1 media komunikasi yang efektif tadi, terutama saat ML, making love. Tapi pesan saya saat making love terutama karena predikat manusia itu adalah jalita, deklita, pasulita, dan lolita. Jadi kita semua ini terserah, ini kita umurnya berapa? Ada jaulita, deklita, pasulita, lolita. Apa jaulita? Jauh usianya dari umur 50 tahun. Ada yang umur 30? Di bawah 40 angkat tangan, yang di bawah 40. Karena yang umurnya di bawah 40 tahun ini banter-banternya syahwatnya ini. Deklita, apa deklita? Dekat 50 tahun. Pasulita, pas umur 50 tahun. Kalau lolita, lolos umur 50 tahun. Seperti kita ini, Pak Yogi. Untuk yang lolita ini wis sing penting dan cepet itu mantu ngoten ya Pak Yogi ya. Mari ngoten mantu ngomong putu. Udah yang ada di pikiran ini adalah bagaimana kebahagiaan anak kan Pak ya? Betul kan? Anak bahagia, orang tua juga bahagia, juga merindukan cucu. Saya ini juga sudah saatnya mau menikahkan, saya juga sangat merindukan cucu. Rindu cucu buat anda. Terutama cucu kanan, cucu kiri nih. Jadi bagaimanapun juga, dan untuk yang jaulita terserah umur berapapun, saat berhubungan badan, pesan Syekh Hasan Al-Zahiri tetap bertaruh di bawah selimut. Kalau tanpa selimut ada keturut sertaan setan. Karena malaikat malu manusia itu bertelanjang bulat. Kalau malaikat malu bertelanjang bulat, yang datang siapa kira-kira? Yang datang setan. Kalau masih produktif bertelanjang bulat, maka tidak tertutup kemungkinan ketika terbuahi itu akan banyak dominasi karakter setan. Kalau terdominasi adalah karakter setan, naudzubillah, mudah-mudahan bukan anaknya setan, tetap anak kita yang mempunyai kelebihan dan kekurangan begitu. Kemudian ke berikutnya next di yang ke-4 sampai ke-6 ini explore aja. Mengetahui waktu sholat tiba itu artinya adalah sebelumnya. Mengetahui waktu sholat tiba itu artinya bahwa sebetulnya saat kita berada di tengah-tengah keluarga, kita tetap bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban, dan di saat itulah yang kemudian akan muncul namanya kebahagiaan. Tepat waktu itu berarti tepat kita memperlakukan ketika terjadi masalah. Next Pak. Next, satu lagi. Nah, itu namanya mengetahui waktu tiba, berarti waktu dibutuhkan. Ternyata ini sekedar tahadus bin nikmah. Jika sholat 5 waktu ini sudah kita penuhkan, jika jadwal Allah itu sudah kita penuhkan, ternyata irama kehidupan ini akan selaras dengan apa yang kita butuhkan. Solusi itu akan selalu ada.
Karena itu pesan saya buat saudara-saudaraku yang jelang purna hanya satu ternyata, penuhkan ini untuk semangat menuju ke masjid. Dan saya kemarin pas lamaran Pak Didi itu ketemu mertuanya Pak Didi, kebetulan mertua beliau kan sudah purna tugas dan merawat masjid, itu ternyata masih seger, sehat. Ternyata energi beliau ketika berdekat dengan masjid itu ternyata menjadi doa yang mustajab buat anak cucunya. Doa yang mustajab buat anak cucunya, karena kebetulan kemarin kita sempat ketemu juga dengan keluarga istrinya Pak Didi. Di antaranya juga ada yang dari dosen UIN Pekalongan ya Pak Didi ya. Itu saya lihat, saya seneng saya. Wah ini idaman. Jadi karena itu walaupun toh purna, menikmati kepurnaan itu sambil menunggu jemputan sang malaikat Israel, itu adalah tetap dipenuhkan, memenuhi panggilan Allah dalam wujud penuhi panggilan-panggilan Allah. Sholat 5 waktu tetap dikerjakan, bila perlu turut serta memakmurkan masjid, karena janji Rasulullah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Tidak ada satu naungan pun, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya rindu untuk memakmurkan masjid. Yang kelima, menghadap kiblat berarti kita akan tetap menghadap kepada Allah. Kita bekerja karena Allah, kita menikah karena Allah, kita melakukan apapun karena Allah, dan seterusnya urusan Allah. Dan yang terakhir, mengetahui kefarduan, artinya mengetahui kewajiban apa yang kita lakukan sebagai anggota keluarga. Suami tahu kewajibannya sebagai suami, istri tahu kewajibannya sebagai istri, anak-anak tahu kewajiban sebagai anak-anak. Di saat itu semuanya akan terpenuhi hak-haknya secara maksimal. Ini yang dapat kita diskusikan. Kita masih ada waktu sampai jam 9.30. Barangkali ada yang ditanyakan. Ini sudah tidak terasa 1 jam Pak Haji Yogi ya. Ya saya kira itu. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aidil Jarot. Izin mohon pencerahan Pak Ustadz. Ini kan jadi temanya harmonisasi rumah tangga dengan mengedepankan sholat 5 waktu. Yang mau saya diskusi dan mohon pencerahan, sholat ini kan kewajiban atau kebutuhan. Saya dalam implementasi menjalankan sholat, kalau saya bikin kewajiban, itu saya banyak luputnya. Jadinya ada dosa atau bagaimana. Kalau saya implementasikan sebagai kebutuhan, itu meskipun saya terlambat, saya tetap sholat. Jadi diskusi saya ini mau berjalan bagaimana cara kita menjalankan sholat itu sebagai kebutuhan. Kiatnya bagaimana atau kelakuan kita itu bagaimana. Sholat terus terang, saya ada yang meninggalkan teman, alhamdulillah diingatkan, hei ini syarif asal maghrib, tapi mohon maaf lebih baik terlambat daripada tidak menjalankan. Itu saya lakukan dan agak sering, tapi saya masih diingatkan teman-teman juga, tapi sayang sama saya. Itu maksud. Yang kedua, saya kan diamanai oleh almarhum kedua orang tua saya sebelum meninggal. Jangan lupa sholat, ingatkan saudara-saudara. Cara mengingatkan saya, ini berhubung keluarga saudara saya sudah keluarga semua. Jadi 1, 2 kali, 3 kali, tapi tetap gemas tapi tidak pagi. Apakah dari sisi wasiat orang tua itu saya gugur, soalnya ini yang saya ingatkan saudara-saudara ini sudah punya tanggung jawab sendiri, punya keluarga, kecuali anak saya. Lalu umpamanya melalaikan sholat mungkin ya saya jero atau saya dijeki gitu.
Soalnya wong tua, mereka sholat mereka rezeki. Tapi kelakuan saya mudah-mudahan bisa menggambarkan dan istiqomah saja sih. Terus 1, 2. Ketiga ada lagi cuma lupa Pak Ustaz. Nanti mungkin ada waktu lagi saya sambung. Oh ini Pak Ustaz, ingat. Tadi dalam temanya keharmonisan rumah tangga diimplementasikan ke sholat. Laki-laki kan itu wajib atau sunnah muakkad atau sunnah harus sholat ke masjid. Tapi dalam rumah tangga kita ada istri yang mana kadang minta sholat jemaah sama suami. Lebih afdal mana, laki-laki ke masjid atau mengimami istri? Mungkin itu aja dulu 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, sholat itu sebagai kewajiban atau kebutuhan. Ibadah itu sama dengan sekolah. Masih balita, PAUD, SD, SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3, dan profesor. Maka tentu bentuk ibadah itu kalau hanya sekedar takut akan dosa dan ingin pahala, itu masih ibadah anak-anak. Ibadahnya anak TK, ibadahnya anak PAUD, dia akan melakukan jika dikasih hadiah. Maka tentu di usia kita, apalagi sudah lolita ini, maka sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu sebagai sebuah kebutuhan. Dan itu sudah ditelaah, diuji cobakan banyak profesor, di antaranya Profesor Dr. Ali Aziz dengan terapi sholat bahagia. Gerakan sholat dilakukan sedemikian rupa, ternyata menimbulkan kebahagiaan. Oleh Dr. Muhammad Soleh, dokter kedokteran UNER, beliau menggunakan terapi sholat tahajud untuk pengobatan. Itu juga sudah bisa terukur secara ilmiah. Ustaz Abu Sangkan, sholat khusyuk itu juga menghasilkan satu kebahagiaan. Dan jika sholat ini dilakukan, dan dari hasil penelitian Profesor Dr. Syabu dari Universitas Pajajaran telah meneliti gerakan sholat itu, ternyata ada hubungannya dengan kesehatan. Ketika orang sakit punggung, maka rukuklah yang lama. Ketika orang pedih, sujudlah yang lama. Itu ada hubungannya. Dan jika ini kemudian dirasakan betul, maka kita butuh sholat. Apalagi kalau kemudian kita hubungkan dengan telaah tadi, gerakan tadi, ternyata sholat ini ada hubungannya dengan gerak alam semesta. Dan ini butuh selaras. Frekuensi kita dengan alam semesta ini kita butuh diselaraskan. Jika kemudian sholat ini sudah terpenuhkan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan karunia-Nya dengan luar biasa. Dan untuk menuju ke tangga itu memang ada target-targetnya. Satu ketika Abdullah bertanya, bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari, di Sahih Muslim ada 3 pertanyaan dalam redaksi riwayat yang berbeda. Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama. Ayyul amal aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga. Ternyata jawaban atas 3 macam redaksi itu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Redaksi yang lain adalah ala mawaqidiha, yang dikerjakan atas waktu-waktunya. Fi awal waktiha, redaksi lain, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Dan ini kalau Allah sudah manggil, namanya panggilan Allah azan itu kan bukan hanya penanda waktu sebetulnya.
Adzan itu bukan petanda waktu, tapi itu panggilan Allah untuk menyelaraskan dengan alam semesta ini. Coba jenengan lihat di Google itu ada itu hubungan sholat dengan frekuensi alam semesta. Kalau sholat subuh di awal waktu saat alam semesta ini berwarna biru muda, ini ternyata hubungannya dengan rezeki, dengan kesehatan. Saat matahari di atas kepala, ini ada hubungannya dengan pencernaan kita. Saat matahari lurus dengan bayang-bayang, ini ternyata hubungannya dengan kreativitas kita. Jadi orang-orang kemudian tidak punya kreativitas itu kayaknya sering sholat subuhnya, sholat asarnya telat, sarip gitu, asar mepet maghrib. Dan itu ada hubungannya, Allah sudah nata itu. Dan ini jika dipenuhkan, hidup tidak gampang galau. Jadi ada orang galau, gelisah itu ternyata bisa dilihat dari sholatnya. Ada orang hidupnya susah itu ternyata bisa dilihat sholatnya. Sekalian kufur. Karena orang kufur itu akan diulur sama Gusti Allah. Kalau mengaku iman dan imannya setengah-setengah, biasanya susah hidupnya itu. Apalagi sholatnya kemudian ditunda-tunda dan sebagainya. Biasanya hubungannya itu. Maka saya wasiat sama anak-anak, kamu mau kuliah dimanapun, sekolah dimanapun, dengan catatan jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Janji Rasulullah jelas, la yusibu faqran fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup. Artinya Allah akan melapangkan. Sekedar contoh, kebetulan saya ini sudah punya diri untuk ke Baitullah minimal setahun sekali. Tahun ini saya mengagendakan 2 kali dalam setahun. Sementara saya sebagai ASN, aparatur sipil negara, hanya punya hak cuti tahunan 12 hari. Umroh kemarin di bulan Ramadan kemarin pas ada irisan dengan libur bersama, sehingga walaupun saya berangkat 12 hari, saya cukup dengan cuti 6 hari. Saya merencanakan bulan Desember berangkat lagi, dan itu pas 6. Dan kemarin ada gathering dengan keluarga, pas itu ya apa ini. Di satu sisi saya kepingin mengakrabkan diri dengan keluarga besar dan anak-anak, tapi saya pun sudah gak punya cuti. Gimana ceritanya? Tiba-tiba ada panggilan mendadak, ada rakornas di Jakarta tanggal 2, 3, 4, 2, 3 dan 4. Tanggal 2, 3, 4 Agustus kemarin. Sementara gatheringnya tanggal 4, 5, 6 atau Kamis, Jumat, Sabtu. Nah. Dan ternyata setelah itu saya komunikasi sama Jakarta, kira-kira ini ditutup hari apa? Ditutup Kamis malam Jumat. Wah, pas ini Jumat. Jumat berarti Jumat harus pulang. Ambil pesawat pertama. Saya hubungi saya tanya sama staf saya. Saya ini berangkat ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta. Kira-kira boleh nggak? Kalau kemudian saya pulangnya langsung ke Denpasar. Kebetulan ada gathering di Bali. Akhirnya apa? Dari Jakarta saya nyusul, dan alhamdulillahnya posisi rombongan itu terjebak macet di Gilimanuk Ketapang itu. Akhirnya apa? Telat 2 jam, sehingga ketemu begitu keluar dari bandara, ketemu sudah janjian kayak orang janjian begitu. Artinya apa? Kalau sholat ini sudah kita jaga, keseluruhan alam semesta, energi alamnya, gelombang alam semesta ini akan selaras. Dan itu seperti itu sudah saya rasakan sejak masih bujang. Makanya saya kemana-mana tidak pernah gelisah saya. Mau dijahati orang model apapun, saya tidak balas. Biarkan Allah yang memperhitungkan. Toh kita punya doa, ya qawi ya matin ikfi syarral zalimin. Ya qawi wahidat yang maha kuat, ya matin wahidat yang maha kokoh, ikfi syarral zalimin. Cukupkanlah kejahatan orang-orang yang zalim. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Andaikan seluruh manusia ini bersekutu
untuk membuat baik kita. Jika Allah tidak mencatat, kebaikan tidak akan terjadi. Begitu sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini bersekutu untuk jahat pada kita, jika Allah tidak mencatat dan tidak akan terjadi. Kalau sampai terjadi, memang sudah dicatat oleh Allah. Tapi selama kita tetap berbuat baik, insya Allah, walaupun secara lahir ada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi sungguh itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya dari ini kan bergeser, tapi ternyata Allah punya skenario, dan skenario itu saya baru tahu 1 bulan terakhir ini. Oh, saya kesini ini karena ada sesuatu yang terjadi kemarin yang memang saya harus hadir di situ, dan di situ ada solusi. Kesimpulannya, jika sholat 5 waktu kita jaga, kita lakukan tepat waktu, maka tubuh ini, energi tubuh ini akan selaras dengan frekuensi alam semesta. Itu yang pertama saja. Yang kedua, lantas bagaimana jika ada wasiat begitu? Memang pesan Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku, jagalah kalian anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Hubungan ayat ini kalau saya buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, munasabatu ayat itu ada hubungannya dengan Al-Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahkanlah kalian, ahlaka, pada keluarga kalian, bis sholati, dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar ketika ngajak sholat keluarga. Oh, namanya keluarga itu banyak sama kan? Wong ayam satu petarangan itu warnanya bisa beda-beda. Karena suasana ketika hamil itu juga beda-beda, karakternya juga beda. Di saat itulah yang kemudian yang terjadi adalah bahwa tetap kita ingatkan dan mengajak pada kebaikan itu adalah ibda' binafsi, dimulai dari diri. Dan alhamdulillah saya sudah istiqomah, walaupun saya rapat sepenting apapun, kalau sudah adzan izin, saya izin ke belakang. Wong kencing atau berak aja boleh izin, apalagi sholat. Misalkan panjenengan ada pertemuan begini, kepengen kencing, izin boten? Mau ingin berak, jenengan tetap duduk atau ke belakang? Pasti ke belakang, apalagi ini hubungannya dengan panggilan Allah. Syukur baku nanti Pak Yogi ke depan kalau ada rapat tidak mepet dengan waktu adzan. Begitu adzan, bibrik diajak sholat dulu, itu lebih bagus, energi di sini akan lebih barokah. Dan sekaligus menjadi jariah buat Pak Yogi untuk menaburkan bibit-bibit kebaikan, karena sholat itu adalah bagian dari frekuensi alam semesta ini. Dan yang ketiga tadi apa? Lebih afdol mana ngimami istri di rumah Oke. sama laki-laki sholat di masjid. Saya kebetulan jadi bapaknya penyuluh agama se-Jawa Timur. Saya punya program super suling, supervisi subuh keliling. Itu saya mengukur dai-dai itu, saya lihat sholat subuhnya. Kalau ada dai sholat subuhnya molor di rumah, berarti saya meragukan kedaiannya, karena dai itu harus uswatul hasanah. Nah, di saat itu setelah 1 tahun jalan, sudah maaf muskilah, saya pun butuh bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya ngajak bahwa untuk memfasihkan lisan itu harus menghidupkan malam. Itu saya ajak keliling ke 38 kabupaten kota. Satu ketika di kota Probolinggo ada yang protes. Saya ini perempuan, bahwa untuk perempuan itu haram ke masjid, lebih utama di rumah. Dan setelah bertanya, tolong tunjukkan dalil baik itu Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak boleh ke masjid. Tak tunggu. 2 hari kemudian, mesej di WA saya. Itu kata siapa itu? Coba dilihat. Itu kata kitab, kata penulis kitab itu, bukan hadis. Jadi
Baik saya lihat di dalam kitab Targhib wa Tarhib, tidak ada satupun nas hadis, tidak ada satupun nas Al-Quran yang melarang perempuan sholat di masjid. Bahkan di situ di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu diperintahkan ke masjid. Kalau sholat wajib itu di masjid, kalau sholat sunat itu di rumah. Pertanyaannya, kenapa sampai muncul tulisan bahwa perempuan itu tidak boleh ke masjid? Itu adalah penulisnya, mu'alifnya adalah orang yang hidup di lingkungan, di alam di mana perempuan keluar sendiri itu bahaya. Sehingga pertanyaannya kata Gus Miftah, gak bahaya tak? Ya bahaya. Makanya ada pesan buat saudara kita yang haji, kalau di sana nanti naik angkutan umum yang masuk duluan, yang laki-laki baru istrinya, kalau turun istrinya dulu baru laki-laki. Kenapa? Karena di sana pertama nafsunya sangat besar, cari istri itu tidak punya uang juga tidak bisa nikah. Apalagi orang Indonesia masuk tua, lolitan masih cantik, masih sedap dipandang mata, apalagi jaulita, apalagi rumahnya jauh, uang sakunya banyak. Sehingga kalau hukum itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makan, tahu? Hukum makan itu mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang mubah ini bisa haram. Kalau saya kena kencing manis dan ini air gula saya minum dan gula saya tinggi, haram saya minum air ini. Kenapa? Begitu saya minum, mungkin beberapa detik kemudian gula darah saya naik sehingga saya akan sakit. Jadi hukum itu ada hukum dasar. Nah, sehingga muncul ada makruh perempuan ke masjid itu karena perempuan itu bahaya kalau berangkat. Tapi kalau sama suami tetap dianjurkan, karena di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, itu termasuk ngajak istri dan anak-anak. Dan khitab rajulun qalbuhu ma'alakun itu bukan hanya laki-laki gitu ya. Tapi kalau rajulun juga mewakili entitas perempuan. Jika kemudian hanya laki-laki, kok ini laki-laki? Nah, bagaimana dengan perempuan? Karena khitab di situ laki-laki semua itu. 7 golongan yang akan dapat naungan itu adalah khitab laki-laki semua. Jika di situ tidak disebutkan perempuan, laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Maka perempuan punya hak yang sama untuk memakmurkan masjid agar di hari kiamat nanti akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, wong di Indonesia ini wong berangkat kerja itu loh, berangkat sendiri dan tidak bahaya. Makanya kenapa di Arab Saudi sana perempuan tidak boleh nyopir sendiri, bahaya itu. Bisa dibegal kehormatannya itu, bukan hartanya yang dibegal itu, tapi bisa dibegal dan akhirnya apa? Terjadi namanya pemerkosaan. Nah itu yang terjadi. Kalau untuk di Indonesia, maafin musilah. Dan saya kebetulan saya sampaikan itu ke teman-teman. Jadi yang ikut monggo, tapi tahun berikutnya saya tidak memaksa. Karena begitu sudah terlaksana dengan baik, merasakan kok. Setelah merasakan ternyata merindukan, apalagi setelah saya dipondokkan di pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini, teman-teman penyuluh rupa-rupanya merindukan program super sulit saya, supervisi subuh keliling. Karena bagaimanapun juga kegiatan kalau di pagi kan tidak butuh begini. Anggaran kegiatan yang paling banyak kan konsumsi. Kalau malam kan tidak butuh konsumsi, paling kopi aja dan sebagainya. Itu Bapak ya. Jadi tetap dan sekedar tahadus binikmah. Saya punya anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Namanya yang anak perempuan itu saya masih umur 30. Jadi pola pembinaannya ya pola umur 30 lah.
Anak kedua masih umur 30, masih keras-kerasnya. Anak ketiga umur jelang 40 sudah. Nah, ternyata memperlakukan anak dengan lemah lembut itu ternyata akan membuat kita bahagia. Justru ketika saya memperlakukan anak ketiga tanpa ada cacian, tanpa ada makian, selalu saya penuhkan dengan kasih sayang. Saya jauhkan dari kekerasan. Setiap keinginan apapun tidak saya larang dan tidak saya perintah, hanya saya kasih pilihan. Ternyata sejak bayi saya kasih pilihan, dengan pilihan-pilihan itu ternyata cara berpikirnya itu lebih dewasa. Bahkan sering ketika mengingatkan saya posisi marah begitu dia tidak berani. Tapi di saat saya posisi sedang tidak marah, dia bilang, Abi tadi itu mestinya tidak begitu. Kata-kata Abi itu memang bikin gelo. Nah, kata-kata seperti itu loh, itu ternyata membuat ini semakin sadar. Nah, ternyata kata kuncinya satu, membangun harmoni keluarga. Itu jikalau menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu sementara kewajiban kita tidak dijalankan, itu akan terjadi pemaksaan. Pemaksaan ini akan membuat sesuatu yang luar biasa. Dan ini bisa dilihat di layar itu ya, bahwa ada segitiga, bahwa membangun harmoni harus ada komitmen. Apa itu komitmen? Kesetiaan. Yang kedua, ada kedekatan emosi. Kalau kemudian membangun harmoni keluarga tidak ada kedekatan emosi, tidak ada cinta, hambar kan? Tidak ada kasih sayang, hambar kan? Dan yang ketiga ada gairah, ada semangat. Idealnya emosinya dekat sekali, gairahnya menggelora, komitmennya tinggi. Ini akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang paling celaka, wis tidak ada komitmen. Lek nak omah bojoku, nak njogo bojone wong liya. Tidak ada kedekatan emosi, apalagi tidak ada gairah. Kalau di luar gairahnya menggebu-gebu, begitu di rumah langsung loyo. Secantik apapun yang ada di rumah, kalau tidak ada gairah, kira-kira bisa masuk enggak? Tidak bisa. Baik, yang lain monggo. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan bagaimana caranya? Maka tentu frekuensi komitmen panjenengan sebagai suami tetap dipegang, kedekatan emosi dengan istri tetap dipegang, gairah ketika di luar istri ditekan sedemikian rupa ya. Sekali lagi, ketika panjenengan tidak bersama istri, gairahnya ditekan. Jangan banyak makan sate, jangan banyak makan gulai. Nanti kebanyakan makan sate, gulai, lawannya tidak ada. Uang bisa ditransfer, tapi urusan yang satu itu tidak bisa ditransfer. Maka yang bisa dilakukan adalah pegang komitmen. Yang kedua, bahwa ketika ada gairah yang besar, zina satu kali itu akan membakar amal ibadah kita 80 tahun. Sekali lagi, zina satu kali aja akan menghilangkan, melunturkan ibadah kita 80 tahun. Yang ketiga, panjenengan bisa menguatkan dengan apa ya? Sekarang kan enak teknologinya, bisa video call. Bisa video call. Video call untuk meluapkan kekangenan. Video call untuk merajut keharmonisan. Video call untuk merajut ke romantisan. Video call tidak bisa menghambat, ya jangan kemudian meluapkan kepada orang lain, maka bisa istimna. Istimna itu adalah melakukan peluapan dengan apa? Bisa juga pakai sabun, bisa pakai dildo, asal bukan dengan manusia. Itu sebagai solusi terakhir. Jadi ketika sudah terlanjur makan gulai, makan sate, tapi ternyata kemudian pakai celana pun susah karena
terganjal dengan yang lain, maka bisa istimna. Solusi terakhir adalah istimna. Masuk ke kamar mandi, bila perlu bayangkan wajahnya, atau kalau tidak ya video call sama istri lah. Sekaligus minta ridho istri, sehingga nanti, makanya kadang-kadang begini, kalau istri tidak bekerja, istri memang harus selalu ikut suami. Tapi kalau sama-sama kerjanya ini yang susah. Sekali lagi kalau sama-sama kerjanya ini susah, makanya bisa janjian. Misalkan yang satu tugasnya di Banyuwangi, di Balai Karantina Banyuwangi, yang satu di Juanda sini, ketemunya di mana? Ayo ke Utama Raya sana, di tengah-tengah. Begitu selesai balik ke kantornya masing-masing begitu. Karena apa? Urusan satu tidak bisa ditransfer begitu. Atau yang satu dinasnya di Banyuwangi, yang satu dinasnya di Malang, ketemu di Jember sambil rekreasi di Watu Ulo, begitu sejam 2 jam ketemu, balik ke kantor masing-masing. Kenapa? Karena ketika terjadi perselingkuhan, malapetaka itu akan lebih besar. Nikmatnya itu hanya 3 menit, bahkan setengah menit lah nikmatnya itu. Tapi sengsaranya yang panjang itu, laknat tetap melekat. Makanya kemudian kita tidak menyalahkan hukum di Islam. Zina bagi laki-laki yang punya istri dan perempuan yang punya suami, zina ini kan dirajam itu, bukan dihad. Hukuman pezina laki-laki maupun pezina perempuan yang punya suami itu hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur seudel, sepusat, kemudian ditutup dengan kain gelap, kemudian ditaruh di tengah-tengah kerumunan. Setiap orang yang lewat diwajibkan untuk melempari batu, dan di sampingnya itu sudah disiapkan batu sebesar apa ya? Separuh kepala, sehingga ketika dilemparkan itu tidak langsung membunuh, tapi langsung menyakiti. Dan itu sampai mati itu. Kenapa? Karena bahaya banget gitu loh. Perzinaan itu bahaya banget. Bisa merusak keturunan itu. Jangankan begitu, seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau bercerai dari suaminya, kenapa? Iddahnya 130 hari atau 4 bulan lebih 10 hari, atau salah satu guru 3 kali sucian atau 3 kali menstruasi. Kenapa? Karena sperma yang sudah masuk ke rahim itu harus betul-betul bersih. Nah, kalau kemudian pagi sperma suami, siang sperma teman sekantor, ini bahaya banget itu. Malamnya sperma tetangga sebelah. Ini akhirnya anaknya tidak karu-karuan itu. Nah, inilah yang kemudian, yaitu solusi dari saya. Paling tidak ya ini, kalau jauh bisa puasa ya. Fa'alaikum bisawm fa'innahu wija. Puasa sekaligus apa? Melembutkan nilai-nilai spiritual, berpuasa. Barangkali dengan berpuasa itu nafsu bisa terkontrol dan terkendali. Tapi bagaimanapun juga alam itu saat itu 4. Tanda kebahagiaan itu ada 4. Salah satu adalah rizqun fi biladi. Rizki yang ada di negerinya itu maksudnya apa? Dekat dengan istri. Begitu dapat langsung dibelanjakan. Begitu kepingin langsung bisa meluapkan. Tapi jika itu tidak terelakkan, ya tidak apa-apa, berdoa aja. Mudah-mudahan besok didekatkan kerjanya dengan istri. Seperti beliau saudara saya ini kan dekat ya, dekat. Beliau di sini, istri di Puspa Agro, malah 1 kabupaten. Itu saya juga seperti Pak Kasubag ini. Mudah-mudahan semuanya seperti Pak Kasubag itu bisa didekatkan. Dan itu memang perlu ini. Kalau ternyata perselingkuhan itu tidak bisa dihindarkan, memang perlu diusulkan bahwa walaupun tidak boleh sekantor,
ya paling tidak ya jangan berjauhan, sehingga ketika dijangkau dengan 1-2 jam itu bisa terpenuhi ketika ada keinginan untuk meluapkan lelombaning asmoro. Saya kira itu masih ada waktu, monggo. Ya, monggo. Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi Ustadz menyampaikan bila dosa zina itu akan menghilangkan selama 80 tahun ibadah kita. Yang ingin saya tanyakan, dosa riba itu kan ada 73 tingkat, sedangkan yang terendah itu adalah seperti menzinai ibu kita sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa menebus semua itu jika kan kita ASN Pak, kita pernah melakukan namanya dosa riba. Sekarang saya juga melakukan ya istilahnya kredit di bank konvensional, dan bagaimana untuk bisa melunturkan dosa-dosa kita seperti itu, dan gaji kami di sini juga lewat bank konvensional, dan itu pun kan juga seperti tolong menolong dalam hal keburukan ya. Konvensional itu kan di situ terjadi riba, mungkin seperti itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Oke. Ya. Terkait dengan bank, ini merupakan salah satu mata kuliah yang pernah saya ambil ketika saya ambil S1. Sudah dibahas di tahun 93 di mata kuliah Masailul Fiqih. Terkait dengan hukum bank konvensional itu tetap ada dua. Satu, sebagian ulama menyatakan mutlak keharamannya, sebagian ulama yang lain mubah. Dengan satu catatan, meluruskan niat untuk menyimpan uang itu. Lurus niat itu adalah satu, jikalau tidak ada pilihan atau kita tidak ada kemampuan untuk memilih, dan kita tidak niat untuk membungakan uang itu, serta niat untuk menyimpan uang itu supaya aman, maka itu hukumnya mubah. Maka panjenengan bisa memilih itu. Kalau di kantor saya, alhamdulillah sudah ditaruh di Bank Syariah Islam BSI. Tapi setelah saya amati, ternyata tata kelolanya juga tidak jauh beda. Sekali lagi, menjalankan perkreditan, tata kelolanya tidak jauh beda antara bank syariah dan bank konvensional. Bedanya hanya sedikit aja, tipis banget. Bedanya apa? Kalau di bank konvensional bunganya ditentukan di depan. Kalau bank syariah manfaat, bahasa lain manfaat, antara manfaat ujroh, manfaat itu sama dengan bunga juga, itu ditentukan di belakang, selaras dengan kalau usaha itu lancar maka ketemunya sekian, tapi hitungnya juga tidak jauh beda. Maka kemudian berkaitan dengan itu kita masuk di tahap itu, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindarkan. Yang kedua, kalau untuk kita nyari bunga, kecuali kalau di pistol ya. Kebetulan saya ada, begitu anak saya berniat untuk menghafalkan Al-Quran 3 tahun yang lalu, dia bilang, "Dek, kalau adik sudah khotam hafalan Al-Qurannya, kapanpun khotam, Abi ajak ke Mekah untuk Abi simak dengan nama di masjid
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga saya ada uang di bank konvensional itu dan jumlahnya sekitar 300-an lah. Bunganya tidak sebanding dengan biaya administrasi. 300-an juta itu masih nol. Makanya rugi kalau kita menyimpan uang di bank itu kemudian cari bunga. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana uang kita ini pegawai negeri ya kreditor. Lekat kredit gak tadi rumah. Nunggu uang penuh, barang-barang sudah naik semua. Asal kreditnya ini bersifat investasi, bukan kredit yang bersifat pasif. Kredit mobil itu pasif loh ya, karena mobil itu kita membiayai. Kredit kendaraan itu pasif loh ya, karena itu kita membiayai. Tapi kalau kita kredit rumah itu bersifat aktif, karena kita beli mobil, beli rumah sekarang, tahun depan itu sudah ganti harga. Apalagi 10 tahun kemudian itu sudah ganti harga. Dan itu ada bunganya. Bunga yang ditentukan oleh bank itu manfaatnya bukan kita, tapi diambil oleh bank. Secara logika, secara materi kita kehilangan uang banyak untuk bayar bunga itu. Jadi kita tidak sampai makan riba dari riba itu. Jadi ketika kita ambil uang di bank konvensional, karena memang gaji kita portalnya di situ, portal gaji kita di bank konvensional itu, sehingga kita ambil katakanlah ada rumah kita bayar kontan harganya 400 juta gitu. Langsung kita ambil 400 juta langsung beli rumah itu. Maka sebetulnya substansi uang kita yang 400 itu, tapi kemudian karena kita nyicilnya sekian tahun, kita bayar bunganya. Bayar bunganya itu bukan ke kita. Sehingga ketika kita ambil uang 400 juta itu tidak sampai makan riba. Tidak sampai makan riba karena ribanya diambil oleh pihak bank. Beda dengan ketika kita punya uang, ada teman butuh, kemudian kamu daripada kamu pinjam di bank, bunganya 5%, udah separuhnya aja deh. Kamu pinjam berapa? 100 juta, 200 juta. Kalau 5% dari 100 juta berapa? 5 juta ya. Ya, udah separuhnya aja. Sebulan kasih bunga 2,5 juta. Berarti 2,5 juta yang masuk ke saya itu riba. Dan 2 juta saya makan itu sama dengan dosanya lebih ringan berzina dengan ibunya. Makanya hitungnya, nganalisisnya seperti itu. Jadi monggo keseluruhan panjenengan pilih yang mana. Kalau saya pribadi, saya pilih yang kedua, bahwa statusnya adalah mubah selama saya niat untuk mengamankan rumah dari mengamankan uang itu daripada saya simpan di rumah. Bulat uang itu. Yang kedua, rawan digondol toyo. Kadang-kadang uang gebitan itu, moro-moro kurang 1 lembar begitu. Jadi uang 1 juta itu moro-moro kurang, pinter ya gitu, toyo gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok nggak ngambil di bank? Ternyata toyo itu tidak bisa nyuri di bank itu. Karena sesama toyo dilarang saling mendahului. Bukan, itu hanya guyon. Bank itu sebagai lembaga yang memang untuk menata itu. Dan negara-negara yang menerapkan prinsip syariah itu sudah banyak. Mudah-mudahan kita umat Islam ya bisa, yang paling penting adalah hidup ini barokah. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan. Dikarenakan Ya sudah habis waktunya. dikarenakan keterbatasan waktu, Ya. hari ini kan hari Jumat, Ya. maka kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Awi Anwar MA mendoakan kita semua di sini. Ya. Monggo Pak Ustadz.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang Maha membuka segala pintu rahmat, kami sadar ya Allah betapa lemahnya kami ketika menghadapi ujian dan cobaan hidup ini. Nafsu kami terlalu besar sehingga nafsu ini sering melanggar aturan-aturan-Mu ya Allah. Nafsu syahwat, nafsu birahi, nafsu keserakahan sering menggelincirkan hidup kami ya Allah. Karena itulah ya Allah, bimbinglah hidup dan kehidupan kami dengan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taufik-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua untuk mampu menata kehidupan kami secara berkah. Karena itulah ya Allah, izinkanlah kami semua yang hadir di tempat ini untuk meniti dan merajut rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan, penuh dengan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara hak dan kewajiban kami. Bimbinglah kami selaku suami, istri kami dan anak-anak kami untuk lebih mendahulukan kewajibannya sebagai anggota keluarga agar kami dapat meniti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah ya Allah terhadap apapun, dan jika saat ini anak-anak kami mau menikah, lancarkanlah urusan pernikahannya. Jika anak-anak kami butuh dan waktunya untuk ketemu jodohnya, ketemukan jodohnya yang mampu serasi dan seimbang di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Jika anak kami masih kuliah dan sekolah, maka lancarkanlah kuliahnya. Jika anak-anak kami butuh pekerjaan, maka pertemukan pekerjaan yang bakal dan bimbinglah kami, terutama saudara-saudara kami yang sudah bertugas, maka tetap taburkan ridho-Mu, taburkan pimpinan hidayah-Mu untuk menuju hidup yang husnul khotimah. Selamat fid dunya hatta akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya hadirkan, dan terima kasih Bapak Haji Suprayogi, Magister Dokter Kehewanan, sama Pak Didi. Seluruhnya terima kasih atas kesempatan sharing ini. Mudah sharing ini bagian dari ilmu jariah ilmuwan yang akan Allah berikan walaupun nyawa ini sudah ditinggalkan oleh raga atau raga ini ditinggalkan nyawa. Dan mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk sharing. Barangkali masih banyak, saya masih punya kompilasi materi yang banyak, terserah dengan minta apa. Saya selaku kiai ceret siap untuk menuangkan air. Mudah-mudahan diskusi ini ada manfaat, wabil khusus untuk seluruh pegawai di balai yang ada di sini, di Jember, di Banyuwangi maupun di Malang. Dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kasar dulu ya. Anggap saja kasar brengos, tambah kasar, tambah nani ya. Dan perlahan kita kan sesama pemilik brengos yang tebal gitu. Sekian, wassalamualaikum